Takwa lahir sebagai konsekuensi logis dari keimanan yang kokoh dan senantiasa dipupuk. Para sahabat dan salafus soleh yang memahami betul tuntunan Al-Quran sangat besar perhatiannya terhadap takwa. Mereka akan terus mencari hakikatnya, saling bertanya satu sama lain, dan berusaha terus mendapatkannya. Dalam tafsirnya, fi Zilal Quran, Syahid Said Qutb menyimpulkan bahwa takwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, dan rasa takut terus-menerus, selalu waspada dan hati-hati. Jangan sampai kena duri jalan kehidupan yang telah ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, kerakusan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semua atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti, dan masih banyak duri-duri yang lainnya. Lantas, bagaimana jalan mencari sifat takwa menuju ketinggian ruh kita? Hal ini di buku Tarbiyah Ruhiyah Dr. Abdullah Nasi Ulwan menyebutkan cara untuk mendapat ketakwaan. Yang pertama, dengan mu'ahadah atau mengingat perjanjian. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 91, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Hendaklah seorang mukmin sering berkhalwat menyendiri di antara dia dan Allah. Untuk apa? Tentu saja untuk introspeksi diri, seraya mengatakan pada dirinya, wahai jiwaku, sesungguhnya kamu tidak berjanji kepada Rabb-mu setiap hari di saat kamu berdiri membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau memang demikian, wahai jiwaku, berhati-hatilah. Jangan kau langgar janjimu, setelah dia kau jadikan sebagai pengawasmu. Jangan kau mundur dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, setelah kau jadikan Allah sebagai saksimu. Yang selanjutnya adalah bagaimana merasakan senantiasa bersama Allah atau muraqabah. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran di atas, ialah bagaimana kita mampu merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya di kala sepi ataupun ramai. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah memulai sesuatu pekerjaan dan di saat mengerjakannya hendaklah kita memeriksa dirinya. Apakah setiap gerak dalam melaksanakan amal dan ketaatannya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, mencari popularitas, atau karena dorongan ridha Allah dan menghendaki pahalanya? Jika benar karena ridha Allah, maka ia akan melaksanakannya, kendati pun hawa nafsu tidak setuju dan ingin meninggalkannya. Kemudian ia melihat, menguatkan niat dan tekad untuk melangsungkan ketaatannya kepadanya. Tahukah kamu, tahukah kita semua? Itulah yang dinamakan hakikat ikhlas. Berikutnya adalah muhasabah, introspeksi diri. Di surat Al-Hasyr, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga Allah meridhoi Al-Faruq yang berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk pertunjukan yang agung, hari kiamat. Di hari itu, kamu dihadapkan pada pemeriksaan, tiada yang tersembunyi dari amal kalian, barang satupun. Langkah berikutnya adalah mu'aqabah atau pemberian sanksi-sanksi. Hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Bahwa, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Apabila seorang mukmin menemukan kesalahan, maka tak pantas baginya untuk membiarkannya, sebab membiarkan diri dalam kesalahan akan mempermudah terlanggarnya kesalahan-kesalahan yang lain dan akan semakin sulit untuk meninggalkannya. Generasi salaf yang soleh telah memberikan teladan kepada kita tentang menjatuhkan sanksi pada dirinya jika bersalah dan bertekad untuk lebih taat jika mendapatkan dirinya lalai atas kewajiban. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dia menginfakkan kebunnya karena terlambat salat asar berjamaah. Yang kelima, terakhir adalah mujahadah atau optimalisasi dalam diri. Di surat Al-Ankabut ayat 69 dimaknai bahwa mujahadah itu apabila seorang mukmin terseret dalam kemalasan, santai, cinta dunia, tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lain tepat pada waktunya, maka ia harus memaksa dirinya melakukan amalan-amalan sunnah yang lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini harus tegas, serius, penuh semangat, sehingga pada akhirnya ketaatan merupakan kebiasaan yang mulia baginya, bagi dirinya, dan menjadi sikap yang melekat pada dirinya. Semoga pada Ramadan ini insya Allah kita akan menjadi seorang mukmin yang istiqomah, sehingga langkah kita menjadi tenang dan penuh wibawa. Ada pancaran keimanan di dalam wajah kita, berpengaruh menjadi suri tauladan, beristiqomah dalam pergaulan, cemerlang dalam bersikap, penuh pertimbangan dalam berbicara dan berakhlak mulia. Dan takwa akan menjadi sumber inspirasi yang menjadi motor penggerak yang melahirkan kekuatan iman, melahirkan semangat untuk beramal dan dalam situasi apapun. Mari kita capai takwa dengan muahadah untuk istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, muraqabah untuk merasakan keagungan Allah, muhasabah agar terbebas dari penyakit, muaqabah kita akan jerak untuk melakukan kesalahan lagi, dan mujahadah kita bisa memperbaharui semangat beribadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.